Kembali lagi bersama saya Yudhistira Prasetyo di channel Yudhistira Prasep. Kali ini saya akan membahas mengenai 7 pasukan khusus terbaik di dunia. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya. Jika suka videonya, like, komen, dan share video ini. Jadi, mari kita simak videonya. Prestasi demi prestasi terus diukir oleh prajurit TNI. Kali ini, pasukan elit kebanggaan Indonesia, Kopassus, berhasil menduduki ranking 1 dunia menurut survei yang dilakukan oleh NATO. Kopassus mengalahkan SAS Inggris yang telah bertahun-tahun menduduki tahta sebagai pasukan elit paling disegani di dunia. Hal ini tentu saja mengejutkan banyak orang. Pasalnya, Kopassus awalnya menduduki peringkat ketiga sebagai pasukan terbaik di dunia versi Discovery Channel Military Edisi 2008. Berikut hasil survei NATO yang disiarkan melalui video Global Fire Forward. 7. Eko Cobra. Ensets Komando Cobra adalah unit taktis polisi dari Kementerian Dalam Negeri Federal Austria. Eko Cobra bukan bagian dari polisi Federal Austria, tetapi langsung di bawah kendali Kementerian Federal Dalam Negeri. Eko Cobra terbentuk tahun 1978. Struktur yurisdiksinya yaitu bersifat agen federal Austria. Tugasnya yaitu penanggulangan terorisme dan unit taktis polisi. Markas besarnya di Wiener Neustadt, Austria. Operasi yang pernah melibatkan Eko Cobra, salah satunya Eko Cobra terlibat dalam penyelamatan sandera di penjara Graz-Karlau pada tahun 1996. 6. Joint Task Force 2 adalah pasukan khusus dari Angkatan Bersenjata Kanada atau Negeri Pecahan Es, dianggap sebagai permata mahkota dari Komando Pasukan Operasi Khusus Kanada. ZTF-2 saat ini berbasis di Dwyer Hill, dekat Ottawa, Ontario. ZTF-2 melayani sebagai pusat dari Operasi Khusus Kanada. ZTF-2 terutama ditugaskan dengan operasi kontra-terorisme, tetapi juga mengkhususkan diri dalam aksi panggung, pengintaian khusus, penyelamatan sandera, pemulihan personil, dan pertahanan internasional asing. Operasi yang pernah melibatkan ZTF-2 yaitu Operasi Bosnia. Pasukan ZTF-2 dimasukkan ke Bosnia yang beroperasi dalam 2-4 orang. Tim yang berburu untuk menembak jitu Serbia yang menargetkan pasukan PBB di lorong penembak jitu. Mereka dijadwalkan untuk membebaskan sekitar 55 sandera Operation Freedom 55. 5. Spetsnaz adalah pasukan khusus dari negeri tirai besi, yaitu Rusia, yang memiliki tugas pengintaian dan operasi khusus lainnya pada masa damai maupun masa perang. Seperti layaknya pasukan khusus di negara lainnya, termasuk di Indonesia, tugas utamanya dalam perang adalah infiltrasi di wilayah musuh, terutama sebelum konflik dimulai dan sampai setelah di tujuan, melaksanakan sabotase seperti menghancurkan pusat-pusat logistik NATO, serta pembunuhan rahasia assassination terhadap pemimpin pemerintahan dan perwira militer yang berpengaruh. Spetsnaz saat ini juga sering ditugaskan untuk melawan tindakan terorisme, terutama di wilayah Kaukasus, Chechnya. Salah satu keberhasilan pasukan ini adalah menanggulangi pemberontakan di Kaukasus. 4. Shayetet 13 adalah unit Angkatan Laut Israel dan salah satu unit Shayetet utama dalam Angkatan Pertahanan Israel. Shayetet 13 mengkhususkan diri dalam serangan laut ke udara, anti-terorisme, sabotase, pengumpulan intelijen maritim, penyelamatan sandera maritim, dan naik pesawat. Unit ini dilatih untuk beraksi di laut, udara, maupun darat. Unit ini telah ambil bagian dalam hampir semua perang besar yang melibatkan ke Israel. Unit ini adalah salah satu yang paling rahasia di badan militer Israel. Rincian misi serta identitas agen yang aktif disimpan serapat mungkin. Unit ini diakui sebagai salah satu pasukan khusus yang terbaik di dunia. Tidak seperti pasukan khusus Israel lainnya yang hanya wajib bertugas selama 36 bulan. Sukarelawan untuk Shayetet 13 harus disetujui. Operasi yang pernah dilakukannya yaitu Operasi Bardas 20 di Lebanon. 3. US Navy SEAL
The United States Navy, Sea, Air, and Land adalah pasukan khusus dari negeri Paman Sam, yaitu Amerika Serikat yang berada di bawah naungan Angkatan Laut, yang disiapkan untuk melakukan operasi tempur non-konvensional, pertahanan dalam negeri, serangan langsung, kontra terorisme, dan operasi khusus lainnya. Mereka yang terpilih menjadi anggota Navy SEAL dilantik setelah menyelesaikan pendidikan dasar Basic Underwater Demolition SEAL dan program khusus yang disebut SQT, SEAL Qualification Training. Baru kemudian berhak menyandang badge khusus The SEAL Trident. Badge ini merupakan tanda pengenal buat anggota SEAL dalam pertempuran bersama dengan pasukan khusus lainnya. Pendidikan Boots berlangsung selama 6 bulan. Setelah menyelesaikan pendidikan ini, kandidat Navy SEAL juga akan memperoleh wing terjun. Kandidat yang lulus pendidikan ini otomatis akan melanjutkan ke program SQT selama 15 minggu. Salah satu operasi yang terkenal adalah operasi yang berhasil menewaskan pimpinan Al-Qaeda, yaitu Osama bin Laden. Dua, Resimen Special Air Service atau SAS adalah sebuah unit pasukan khusus di dalam Angkatan Darat Inggris yang telah menjadi model dan inspirasi bagi berbagai pasukan khusus di negara-negara lain. SAS membentuk sebuah bagian penting dalam pasukan khusus Britania Raya bersama dengan Special Boat Service atau SBS, Special Reconnaissance Regiment SRR, dan The Special Force Support Group SFSG. Salah satu operasi yang terbaik yaitu pembebasan sandera pada saat pengepungan kedutaan besar Iran. 1. Komando Pasukan Khusus yang disingkat menjadi Kopassus, yang nama sebelumnya adalah Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD, merupakan bagian dari komando utama tempur yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat Indonesia dan menjadi pasukan khusus terbaik di dunia. Tugas dari Kopassus yaitu anti-gerilya, operasi pengintaian khusus, peperangan non-konvensional, intelijen, sabotase, anti-teror. Salah satu operasi terbaik Kopassus yaitu pembebasan sandera pesawat Garuda Woyla di Bangkok pada tahun 1981 yang menjadi cikal bakal pembentukan Satuan 81 Gultor Kopassus. Ya, itu tadi adalah 7 pasukan khusus terbaik dunia versi Global Firepower. Jangan lupa like jika kalian suka dan share ke teman-teman Anda yang belum tahu atau ingin tahu tentang pasukan khusus terbaik di dunia. Jadi untuk request selanjutnya silahkan klik di tombol komen dan katakan apa yang Anda ingin requestkan. Saya Yudhistira Prasetyo dari channel Yudhis Prasep pamit undur diri. See you in the next video guys.